episode 42. Diva, ucap Tania tidak percaya. Kini Diva seakan dikepung. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa di belakangnya. Ada Sela, sampingnya ada Tania, dari depan Azel dan lainnya. Diva, lirik Azel. Diva menatap Azel yang menggenggam erat tangan Alfa. Flashback on. Momi, Dimas. Anak kecil itu memanggil Diva Momi. Ucap Azel gemetar menahan gejolak di hatinya. Sepertinya sudah tidak ada rahasia lagi yang bisa aku sembunyikan darimu. Ucap Dimas menatap Azel. Katakan. Ucap Azel marah. Dimas berjongkok memegang kedua pipi Alfa. Sayang, bukankah kau ingin bertemu dengan Dedi? Tanya Dimas kepada Alfa. Iya, ucap Alfa mengangguk. Lihatlah. Dia adalah dedimu, ucap Dimas tersenyum. Mendengar perkataan Dimas, sontak semua anggota keluarga Buana kaget, termasuk Azel. Benarkah? Ucap Alfa tidak yakin. Benar sayang, ucap Diva sambil mengangguk. Alfa menatap Azel dari bawah hingga ke atas. Sungguh Azel tidak bisa menahan tangisnya. Ia berlutut di depan Alfa sambil memegang wajah Alfa. Sayang, benarkah itu kau? Ucap Azel seakan merasa ia sedang bermimpi. Iya Azel, itu adalah Alfa, anak kandungmu, dan juga Diva. Dan bukan hanya Alfa, tetapi Abel juga, mereka kembar. Azel, dengarkan aku. 4 tahun lalu, saat Diva sedang hamil, ia divonis terkena tumor di rahimnya. Saat itu aku menyarankan agar kandungannya digugurkan. Tetapi Diva dengan kekeh menolak semua itu. Lalu aku menemui papaku dan meminta solusi kepadanya. Lalu papaku mengusulkan agar aku membawa Diva pergi ke luar negeri untuk berobat dengan sahabat papaku, yaitu dokter spesialis tumor. Karena itu solusi satu-satunya agar Diva bisa menyelamatkan bayinya. Aku pun bicara padanya dan ia langsung setuju. Jelas Dimas panjang lebar. Semakin Dimas menceritakan semua tentang bagaimana Diva berjuang melawan penyakitnya demi sang buah hati, semakin sakit pula hati Azel mendengarnya. Bukan hanya Azel, Marisa, David, dan Tuan Beler pun ikut kaget dan menangis. Azel, aku juga tidak bisa mengabarimu, karena itu permintaan Diva. Aku benar-benar minta maaf. Dan asal kau tahu, Diva berhasil sembuh dari penyakitnya, dan melahirkan 2 orang anak dengan keadaan sehat. Azel memeluk erat Alfa sambil menangis. Ia tidak menyangka jika begitu besar perjuangan Diva melahirkan 2 buah hatinya. Flashback off. Alfa, kemarilah, ucap Diva menatap Alfa. Nggak mau, Momi. Alfa mau sama Dedi, ucap Alfa memegang erat tangan Azel. Diva, semuanya sudah terjadi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan lagi, ucap Dimas berusaha membujuk Diva. Tidak, cukup, hentikan. Apa yang kau lakukan, Dimas? Ucap Diva dengan air mata yang berderai. Dimas tidak salah. Jika kau ingin marah, ingin menghukum, akulah orangnya, dan bukan Dimas. Ucap Azel menatap lekat Diva. Malam Valentine ini menjadi malam paling mengharukan bagi 2 keluarga. Kau, mau apa kau? Apa kau mau merebut anak-anakku? Setelah apa yang kau lakukan padaku? Tidak Azel, itu tidak akan terjadi. Aku bukanlah Diva yang dulu. Tegas Diva begitu takut jika Alfa dan Abel dekat dengan Azel. Mami, Abel takut, ucap Abel memegang erat tangan Diva. Sayang, ayo kita pulang, oke? Ucap Diva menggendong Abel. Ayo Alfa, ucap Diva menarik tangan Alfa. Tidak, Diva, aku mohon, izinkan aku bersama mereka sebentar saja, ucap Azel memohon. Diva, hilangkan egomu. Kali ini saja, demi anak-anak, ucap Dimas. Diva menatap Alfa dan Abel bergantian. Baiklah, 1 jam. Hanya 1 jam. Ucap Diva kemudian menurunkan Abel kembali. Kakak ipar, ikutlah denganku. Ucap Sela memegang tangan Diva. Iya, ayo Diva, ucap Tania. Sela dan Tania pun berusaha membawa Diva jauh dari Azel, karena mereka tahu jika Diva sangatlah membenci Azel. Om Dimas, Abel mau sama Momi, ucap Abel memegang tangan Dimas.
Hati Azal semakin sakit saat Abel anaknya sama sekali tidak mau dekat dengannya. Sayang, Abel, dengarkan Mommy tadi bilang apa? Abel punya waktu 1 jam sama Dedi. Lihatlah, itu Dedi Abel. Tunjuk Dimas ke arah Azal. Abel menatap Azal sekilas, kemudian kembali menatap Dimas. Om Dimas, Abel mau pulang. Abel nggak mau di sini. Ucap Abel menarik-narik tangan Dimas. Sayang, apa kau tidak ingin memeluk Dedi? Ucap Azal berjongkok menghadapi Abel. Tidak, aku tidak mau. Kau bukan Dediku. Mami bilang aku tidak punya Dedi. Jerit Abel sambil menangis. Abel, jangan seperti itu, ucap Alfa. Apa? Ini yang kau inginkan, tetapi bukan aku yang inginkan. Kakak dengarlah, yang menjaga kita selama ini Mommy bukan Dedi. Jadi tidak sayang kita, ayo pergi. Ucap Abel menangis menarik tangan Alfa. Azal menarik Abel dan Alfa ke dalam pelukannya. Abel, Alfa, maafkan Dedi. Karena Dedi bukan Dedi yang baik untuk kalian. Tapi Dedi mohon, jangan benci Dedi sayang. Gumam Azal. Berusahalah. Ucap Dimas menepuk pundak Azal kemudian berlalu pergi. Lepasin Abel. Om Dimas tunggu. Abel mau sama Om Dimas. Teriak Abel di sela isak tangisnya. Tetapi Dimas tidak mempedulikannya. Karena ia tahu, Azal akan semakin terpuruk jika ia menuruti keinginan Abel. Dedi mohon jangan pergi. Dedi minta maaf. Dedi janji, setelah ini akan selalu ada buat Abel dan Alfa. Ucap Azal menitikkan air matanya. Setelah 4 tahun, inilah pertama kalinya Abel dan Alfa merasakan pelukan seorang ayah dalam hidup mereka. Sebenarnya Abel sangat senang, namun ia tidak ingin membuat mominya menjadi bersedih. Karena baginya, dedenya itu telah membuang mominya dan juga mereka. Azal melepaskan pelukannya dan menatap Abel dan Alfa bergantian. Kakak, Abel mau sama mama. Ucap Abel masih tidak mempedulikan Azal dan terus merengek agar Alfa mengetarnya ke Diva. Abel, apa Abel benar-benar tidak ingin bersama dengan Dedi? Tanya Azal putus asa. Sementara Abel hanya diam saja dan memalingkan wajahnya. Abel, jawab pertanyaan Dedi. Dari hati Abel, jangan berbohong. Jika Abel benar-benar tidak ingin bertemu Dedi, maka Dedi akan pergi sekarang. Ucap Azal berdiri. Sementara Abel masih diam, perlahan Azal melangkahkan kakinya, ingin pergi dari sana. Dedi, suara lirih Abel. Mendengar Abel memanggilnya dengan sebutan Dedi, Azal kembali menoleh. Jelas Abel tidak bisa menahan gejolak di hatinya. Tentu saja dia sangat merindukan sosok Azal dalam hidupnya, meskipun ia berusaha untuk membuang perasaan tersebut. Namun ia hanyalah anak kecil yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua di masa sekarang. Edi, tangis Abel berlari memeluk Azal. Melihat hal itu, Alfa pun tersenyum sambil menitikkan air matanya. Ia sangat tahu jika sang adik sangat ingin bertemu dengan Dedi mereka. Sementara Tuan Beller, David, dan Marissa hanya bisa menatap mereka dengan haru. Dedi, maafin Abel, ucap Abel di sela isak tangis yang meluk Azal. Tidak sayang, Dedilah yang seharusnya minta maaf. Dedi sangat merindukan kalian. Ucap Azal mencium Abel beberapa kali. Dedi jangan menangis. Kakak bilang laki-laki tidak boleh menangis. Ucap Abel menghapus air mata Azal dengan tangan mungilnya. Benarkah? Dan kau juga jangan menangis. Ucap Azal tersenyum sambil menghapus sisa air mata Abel. Dedi, mereka siapa? Tanya Alfa menatap David, Tuan Beller, dan Marissa. Abel pun ikut menoleh ke arah mereka. Sayang, lihatlah, yang duduk di kursi roda itu dia adalah opa kalian. Ucap Azal menunjuk Tuan Beller. Opa? Ucap Alfa dan Abel bersamaan. Iya, ayo cepat, peluk opa. Ucap Azal kepada 2 malaikat kembarnya. Opa? Ucap Alfa dan Abel berlari memeluk Tuan Beller. Sungguh malam ini adalah malam paling berharga bagi Tuan Beller. Meskipun ia tidak bisa berjalan, tetapi ia bisa memeluk 2 orang cucunya yang paling ia dambakan selama ini. Opa, aku Abel.
cucu opa, ucap Abel mendongak kepalanya, menatap Tuan Belar. Bibir Tuan Belar bergetar. Air matanya mulai mengalir, sungguh sekarang ia tidak tahu harus bicara apa. Opa jangan menangis, ucap Alfa menghapus air mata Tuan Belar. Sementara itu tidak jauh dari sana, Diva, Tania, dan Sela menatap haru ke arah Abel dan Alfa. Kakak ipar, cobalah lihat itu. Mereka terlihat sangat bahagia bisa memeluk Dedi dan opanya, ucap Sela. Aku tahu Sela, ucap Diva. Diva, kenapa kau pergi? Kenapa kau pergi meninggalkan aku? Ucap Tania dengan bibir bergetar menahan tangis. Diva menatap Tania. Perlahan air matanya mulai kembali menetes. Maafkan aku, ucap Diva memeluk erat Tania. Diva, kembalilah ke perusahaanmu. Aku tidak bisa berada di sana sendiri, terus-menerus di sana, ucap Tania menangis. Apa? Jadi, kau tidak merindukanku? Kau malah bicara soal perusahaan, ucap Diva melepaskan pelukannya. Itu tidak benar, kau tahu. Aku sangat merindukanmu, ucap Tania kembali memeluk Diva. Sementara Sela hanya terus melihat tingkah kedua sahabat itu. Kalian berpelukan tanpa aku, ucap Sela pura-pura sedih. Maaf, ucap Tania merangkul Sela. Mereka pun berpelukan satu sama lain. Sementara itu Abel dan Alfa masih asik memeluk Tuan Belar. Kalian berdua cucuku, benarkah? Apakah aku tidak sedang bermimpi? Ucap Tuan Belar mulai bisa mengangkat bicara. Tentu saja ini nyata, Opa, jawab Alfa. Opa, lalu itu siapa? Tanya Abel menunjukkan Marissa dan David. Sayang, dengarkan Dedi. Itu adalah bibinya Dedi. Panggil dia Oma ya, ucap Azal. Baiklah Dedi. Hai Oma, namaku Abel, ucap Abel terus manis sambil melambaikan tangannya. Hai sayang, kau sangat manis, ucap Marissa membungkukkan dan memeluk Abel. Oma, kau melupakan aku, ucap Alfa. Kau ini lucu sekali. Mana mungkin Oma melupakanmu? Ayo katakan siapa namamu, ucap Marissa memegang pipi Alfa. Namaku Alfa, Oma. Oh ya, dan itu siapa? Tanya Alfa menunjuk ke arah David. Alfa, itu adalah ayahnya Reza. Dan Reza itu keponakan Dedi. Panggil dia Paman ya. Hai Paman, ucap Alfa melambaikan tangannya. Hai sayang, kau sangat menggemaskan. Aku harap kau bisa kembali ke mansion, agar Reza tidak kesepian lagi di sana, ucap David mengelus rambut Alfa. Wah, Dedi, mansion? Ucap Abel menatap Azal. Iya sayang, mansion, ucap Azal mencium pipi Abel. Sungguh malam itu adalah malam paling berbahagia bagi Azal. Ia bisa bertemu dengan kedua anak kembarnya setelah 4 tahun berpisah. Sementara itu Tania dan Sela berusaha membujuk Diva. Kakak ipar, aku harap kau bisa maafkan Kak Azal dan melupakan semua yang terjadi di masa lalu, ucap Sela memegang tangan Diva. Iya Diva, itu benar. Lihatlah betapa bahagianya Abel dan Alfa bertemu Azal, ucap Tania. Yeay, Mama, apa Abel dan Alfa akan pulang ke mansion? Ucap Reza kegirangan. Mendengar perkataan Reza, Diva pun berlutut dan memegang kedua pundak Reza. Sayang, kau sangat imut. Aku tidak menyangka jika kau adalah keponakanku. Tetapi maafkan Tante ya. Tante tidak bisa mengizinkan Alfa dan Abel pulang ke mansion. Jika Reza ingin main, datang saja ke rumah Tante, oke? Ya, kok gitu sih Tante? Kan aku maunya mereka tinggal di mansion. Kan mereka sepupu aku, Tante. Ayolah Tante, tinggal di mansion bersama kami, ucap Reza memegang pipi Diva. Gak bisa sayang. Tante minta maaf ya, ucap Diva menatap sedih Reza. Sementara Tania dan Sela begitu sedih melihat Reza. Kakak ipar, aku mohon, maafkan Kak Zil. Lupakan masa lalu demi Abel dan Alfa, bujuk Sela. Diva pun berdiri dan menatap Sela. Aku sudah maafkannya Sela. Aku juga sudah melupakan masa lalu. Tetapi maaf, aku tidak bisa kembali kepada Azal, ucap Diva berjalan ke arah Azal yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Abel, Alfa, ayo pulang sayang, ini sudah larut. Om Dimas sudah menunggu di mobil, ucap Diva
kepada Abel dan Alfa yang sedang bermain. Tapi Mommy, ucap Alfa seketika menjadi murung. Diva, aku mohon jangan bawa mereka sekarang, ucap Azel melirik Abel yang tengah bermain bersama Tuan Beler. Ini sudah lewat 1 jam, jawab Diva singkat. Aku yang bicara denganmu, ucap Azel menatap Diva. Maaf, aku tidak ada waktu. Dimas sudah menungguku di mobil, jawab Diva ketus. Dimas? Dia suamimu? Ucap Abel kesal. Bukan urusanmu. Berarti bukan, ucap Azel menarik tangan Diva sedikit menjauh dari Alfa dan Abel yang tengah asik bermain. Sementara Tania dan Sela hanya melirik mereka dari kejauhan. Lepaskan aku, Azel. Apa hakmu menarik tanganku seperti itu? Bentak Diva menatap tajam Azel. Aku? Dengarkan, aku ini masih suamimu, ucap Azel belak-belakan. Sekarang bukan hanya jantung Diva yang akan berhenti berdetak, tetapi jantungnya Reader juga. Sebuah tamparan keras dari Diva berhasil mengenai pipi Azel. Azel memegang pipinya dengan senyum miringnya. Apa kau gila? Jelas-jelas aku sudah menandatangani surat yang kau beri 4 tahun yang lalu, ucap Diva menatap Azel sambil menangis. To be continued.